Ini bukanlah hanya sekedar film tentang manusia dengan sejuta kisahnya di kedai-kedai yang bertebaran di kota dingin ini. Lebih dari itu, ini tentang kekuatan si pahit yang menggerakkan hati para manusia untuk bertempur. Bertempur dengan sesama manusia, demi sebuah nilai, dan demi kehidupan. Mungkin kita tidak asing saat mendengar kata kopi. Minuman hitam pekat dengan rasa pahit yang akrab di lidah kita. Secara teknis, kopi merupakan minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi dikenal dengan manfaatnya untuk tubuh. Bukan rahasia lagi bahwa minuman ini mengandung kafein. Kandungan kafein di dalamnya dapat menurunkan risiko seseorang terkena diabetes, Parkinson, kanker hati, serta gagal jantung. Dalam skala ekonomi, kopi merupakan komoditas pangan dan pertanian terbesar kedua di dunia setelah kakao. Hingga saat ini, kopi telah dibudidayakan lebih dari 50 negara, salah satunya Indonesia. 3 spesies kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi Robusta, Arabica, dan Liberica. Sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, perkebunan kopi telah dibuka di Malang sejak tahun 1832. Di Malang Raya sendiri, kopi tumbuh dengan subur pada beberapa wilayah. Lokasi di Malang termasuk strategis, karena diapit 2 barisan pegunungan, yaitu Pegunungan Arjuna Kawi di sebelah barat, dan Pegunungan Bromo Semeru di sebelah timur. Kondisi geografis yang baik ini menguntungkan para petani kopi, karena kondisi tanah di sekitar gunung yang mengandung banyak mineral. Bergeser ke wilayah timur Malang, patut kita beri perhatian khusus pada tanaman kopi yang tumbuh di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Ampel Gading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, dan Kecamatan Dampit. Sesuai dengan letak geografisnya, kopi yang tumbuh di 4 kecamatan ini diberi nama kopi Amsterdam, singkatan dari 4 kecamatan besar di Kabupaten Malang. Nama Amsterdam memiliki kesamaan dengan nama ibu kota Belanda Amsterdam. Keunikan nama ini membuat salah satu kedai kopi di kota Malang memakai istilah Amsterdam menjadi Amsterdam Coffee and Roastery. Amsterdam itu berdiri tahun 2011 sewaktu saya pulang dari Australia karena melihat potensi kopi Indonesia cukup besar di Indonesia, cuma kurang dieksplor sama warga lokal. Karena bingung dengan nama, ketemu dengan petani, mereka menyebut diri mereka sebagai petani kopi Amsterdam. Nah, waktu itu daripada bingung-bingung milih nama, kita kenapa nggak menggunakan nama Amsterdam. Nama Amsterdam itu sebenarnya nama yang didaftarkan untuk indikasi geografis di Malang Selatan, yang mana izin penggunaannya diberikan kepada kita juga salah satunya. Pada perjalanan kali ini, kami hanya fokus untuk mengeksplor pada 2 wilayah saja, yaitu Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Dampit. Pada Kecamatan Amsterdam, Dampit adalah kecamatan yang paling mencolok dengan tanaman kopi. Julukan Dampit sebagai kota kopi kini melekat dengan masyarakat Dampit. Kopi sudah seperti menjadi budaya mereka. Kultur kami sudah dikenal oleh sejak abad 19 bahwa Dampit adalah penghasil kopi. Dulu adalah PT Margosuko yang luasnya termasuk 4 kecamatan. Kalau kita berbicara masalah kopi, 4 kecamatan yang disebut Amsterdam ini adalah
kita bicara masalah kopi Dampit, atau secara spesifik disebut kopi kawasan Semeru, nah, untuk Malang Timur. Nah, luasnya untuk satu kecamatan ini kopinya sekitar, untuk kecamatan Dampit sendiri itu 3.500 hektar. Nah, sedangkan untuk kecamatan sebelah ini yang saya tahu itu ada sekitar 5.000 hektar. Nah, kalau dijumlah memang sangat banyak sekali. So, pada saat itu Belanda mendirikan perkebunan kopi yang sangat luas dan banyak di sini, di Dampit dan sekitarnya ini. Pribumi pada saat itu adalah sebagai pekerja, tapi kita jangan salah bahwa pekerja perbudakan tidak ada sama sekali. Dari istilahnya, dari cerita-cerita orang tua, orang Belanda itu baik kok. Begitu. Nah, di rakyat sendiri, setelah mereka tidak bekerja di perkebunan kopi, mereka juga menanam sendiri di kebunnya masing-masing, sehingga terjadi seperti luas yang saya sebutkan di muka tadi. Akhirnya tradisi itu menjadi turun-temurun. Terlepas dari sejarahnya yang panjang, kopi Amsterdam memiliki masalah yang besar. Para petani tidak bisa terus-terusan bertahan merawat kopi yang tidak membawa keuntungan bagi mereka. Keuntungan tanaman lain lebih menggoda daripada tanaman kopi. Sepanjang perjalanan kami menuju Dampit, pemandangan sebelumnya yang kami yakini akan dihiasi tanaman kopi, kini berganti menjadi tanaman tebu. Penghasilan kopi saya tidak mencukupi untuk kebutuhan. Kalau itu ada air hujan deras, itu yang banyak yang nggak jadi. Bapak sudah mulai bisnis usaha kopi dari kapan? Kira-kira ya mulai sekitar tahun ya kurang lebih 78 itu. Mulai sekitar tahun 2000 saya bongkar itu dan salah. Hasilnya sedikit tapi buat muliakan ini masih ya cukup. Tapi saya dulu belum punya salah, jangan punya kebun kopi. Saya muliakan anak saya kesehatan itu D3 aja saya ya cukup ya. Bukan baru-baru ini saja, para petani di wilayah Dampit merasa rugi ketika merawat tanaman kopi. Masalah ini sudah sering terjadi sekitar tahun 2000, dengan alasan yang masih sama, tanaman kopi tidak menjamin kesejahteraan para petani. Bila dibenturkan dengan masalah ekonomi, mau tak mau, petani memilih beralih pada tanaman lain. Kalau Sukotono itu hampir sudah 10 tahunan lah, nggak pernah bagus. Sehingga petaninya beralih dengan sendirinya. Nggak. Petani itu nggak usah disuruh, nggak bisa dipenggak. Kalau mana yang lebih menguntungkan itu ya yang dikejar. Kalau petani di sini seperti itu. Ya sekarang salah. Iya, kayak sekarang salah. Nah itu. Dulu ya susah diajak nanam salah. Makanya hasilnya kan belum tahu. Petani cuma ambil enaknya saja. Juga. Mana yang lebih enak itu dia. Mau coba-coba jarang. Peremajaan tanaman kopi yang dilakukan para petani Dampit terus berlanjut hingga saat ini. Bahkan, di beberapa pinggir jalan terdapat batang-batang pohon kopi yang ditebang untuk dijadikan kayu bakar. Ini akan sangat berdampak besar bagi keberadaan kopi Dampit. Keuntungan yang dihasilkan dari tanaman kopi sangat berarti bagi para petani untuk menghidupi keluarganya. Dalam setahun, kopi biasanya hanya dipanen sekali, dan dalam 1 hektar lahan, rata-rata petani kopi hanya mendapatkan biji kopi basah seberat 1 kuintal. Berat yang sangat sedikit dalam kerja keras selama setahun. Terus masalah pupuk itu jangannya petani sekarang ya berat. Urea saja sekarang 1 kuintal itu 6 lebih. Petani sulit. Misalnya harganya kopi itu yang murah dikembalikan untuk pupuknya ya mungkin tidak nyukupi. Kalau tahun depan itu banyak lebat nggak lebat itu kan nggak ada sisanya. Kalau busuk itu banyak yang hitam ya kalau dijual ya di bawah 18 gitu.
Kalau yang sekarang ini yang 500, 600 berapa gitu, sampai 1 juta ya ada. Kalau diperinci, kalau sekarang penghasilan kopi itu dapat 1 ton uangnya 30 juta. Makan sehari itu kebutuhan sehari 50.000, 1 bulan berapa? 1,5 juta. Kalau 10 bulan 15. Nah yang 2 bulan 3. Hanya sisa 2, ini lakunya belum kan ikuti. Gimana punya sekolah belum dan lain-lainnya. Kan gitu. Salak kini menjadi tanaman primadona yang paling banyak digemari oleh petani Dampit. Hasilnya sangat menguntungkan. Berbeda dengan kopi, salak normalnya dijual dengan harga Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogramnya. Hal mengejutkan lainnya, dalam setahun, buah salak bisa dipanen 20 hingga 24 kali. Siapapun petani yang ekonominya sedang sekarat, akan tergiur dengan produktivitas dan keuntungan tanaman salak. Meski nama kopi Dampit hingga saat ini masih eksis, namun para petani memiliki kisah yang buruk dengan tanaman kopi. Sebesar apapun kecintaannya terhadap tanaman kopi, rasa cinta pada keluarga mereka jauh lebih besar. Sedih nggak Pak? Mau lepas kopi ini ya? Ini kan udah melekat sama Bapak yang udah sejak tahun 70-an. Iya. Nah saya ya nggak tahan saya ngomong. Bermasakan kopi berubah itu enggak. Tapi lah, saya pikir lagi itu ya biaya itu nggak menghidupi keluarga. Beralihnya petani kopi ke tanaman lain bukan hanya dialami oleh petani di Dampit. Di Kecamatan Tirtoyudo, petani juga mengeluhkan hal serupa. Biaya perawatan jauh lebih mahal daripada keuntungan dari menanam kopi. Sebagian kecil petani bertahan hanya karena suka dan telah terbiasa menanam kopi. Ladangnya berapa? Perawatannya berapa gitu? Makan habis biaya berapa gitu? Ya banyak mas, kalau itu mas. Banyak ya? Banyak juga. Sampai 1 tahun berapa? Karena penyaring saya setahun kalau orang tahu nggak 1 juta dikelas kum. 5 juta selalu gitu. Anu nih bu. Pupuknya sak pengganti wong. Pupuknya nggak 1-2 kali. Lagi kum, aku mandi nopo perang dino seketok. Lah 2-3 juta entek. Gak suwe kum, cuma 1. 10 dinan. Entek 3 juta. Jadi lah total anu aku nggak ikowenan itu. Oh iya. Iku sing dongkeli kopi. Iya. Beralih dari kopi ke sayur ini biayanya besar. Dari kopi ke jeruk. Pengolahan tanahnya itu. Pengolahan tanahnya saja. Kalau untuk biaya keuntungannya itu Keuntungan kan nggak bisa ngitung. Gak bisa menentukan mas. Kan gini mas, kita itu pinjam dulu. Biaya untuk biaya kopi dan biaya sehari-hari itu pinjam dulu ke pengepul. Jadi nanti waktu panen raya setor ke pengepul. Kadang-kadang hutannya itu nggak terlunasi. Nggak terlunasi sama. Kadang kalau kopinya nggak begitu banyak, cuma bunganya saja yang terbayar. waktu semakin larut dalam gelap. Cerita mereka makin dalam. Kerugian bukan saja dialami oleh beberapa petani, melainkan sebagian besar petani di wilayah Amsterdam. Padahal kopi itu kalau saya ngitung untuk biaya pemeliharaan 5.600 per pohon per tahun. Satu pohon 5.600. Terus saya hitung gitu. Terus sedangkan hasilnya kalau dihitung cuma 20.000 kan tadi. Double 5.600 untuk biaya kopinya saja, bukan untuk biaya manusianya. 5.600. Itu kalau yang kerja itu seperti saya, tapi kerja yang nggak seperti saya mungkin lebih mahal lagi, mungkin di kisaran 7.000-an per pohon. Pas saya mati saya hitung tenaganya itu sekitar 5.600. Belum pengeringan. Belum. Itu cuma biaya perawatan di kebun. Biaya perawatan di kebun. Kalau dihitung segitu kalau dihitung.
Peremajaan kopi terus dilakukan. Adakah petani yang akan tetap merawat tanaman kopi? Masihkah kita dapat menyeduh kopi sambil duduk manis setelah mengetahui pahitnya kehidupan para petani? Pada satu kesempatan, rasa penasaran kami akan kopi membawa kami bertemu dengan salah satu pemuda di wilayah Kecamatan Dampit, Desa Sukodono, Dusun Wonorejo. Pemuda ini bernama Dimas Agung Saputra. Dimas bukan saja pemuda yang biasa. Lulus cum laude tidak membuat ia meninggalkan kampung halamannya. Ada mimpi besar yang ia sedang bangun di desanya. Tapi dulu memang saya pengennya nggak jadi orang tani, soalnya kan memang susah tuh mas. Sebenarnya susah ya, kayak gini mereka jalannya itu bertahun-tahun. Tapi kayak ya keuntungannya nggak seberapa. Yang bikin mas pengen betul terjun di kopi apa ya? Harus terjun di kopi. Iya, ya menurut saya apa ya? Secara histori kan sudah punya mas. Nah, tinggal bagaimana kita mempertahankan saja sih. Kan mungkin di hilir di kafe atau di teman-teman nongkrong di coffee shop kan kopi Dampit sudah ada nama. Ikut banget mas kopi mas. Makanya udah jarang tertarik kalau terjun di hulu kopi di bagian pertanian. Tapi kalau di hilir saya rasa sudah banyak sih mas. Mas pernah dapat itu bahasa-bahasa nggak enak gitu? Ya sering mas. Sering lah mas. Kadang sekali itu kadang pernah menjatuhkan mental kayak kita mau nyerah gitu loh. Karena yang dari skill itu kan memang belum tak kuat ini mas. Memang pertanian lama mas. Tani kopi sekarang nanam baru 3 tahun baru panen. Kalau kita belum ada hasilnya kan tetap aja kita akan mungkin ada kata-kata yang nggak enak. Ya mungkin bisa buat aduan mas motivasi yang lebih. Kecintaannya terhadap tanaman kopi sudah sejak kecil ia pupuk. 2 tahun bergelut menjadi petani kopi, tidak lepas dari dukungan orang tuanya. Meski pada umumnya, impian orang tua berharap agar anaknya jauh melebihi dirinya. Namun, niat baik Dimas meluluhkan hati keluarganya. Ya termasuk anak saya Mas Dimas itu rencananya itu mau menanam kopi itu. Saya suruhnya kerja-kerja di lain pertanian itu kayaknya nggak siap. Ya tetap bertahan di kopi. Maksud anak saya itu memperjuangkan nasibnya petani yang di desa seperti ini. Ada harapan yang ke depan itu petani bisa bangga dari harga itu. Besok semoga bisa berjalan dengan baik gitu. Mati lampu ya Pak? Iya mati lampu. Apa ya saya? Ya saya sendiri masalah anak cari ilmu itu saya ikhlas nggak ada apa-apa, tapi rezeki itu yang menentukan yang maha kuasa. Tapi jalannya dari mana aja saya ya itu terserah anak saya. Saya tetap mendukung aja. Kalau dulu di sekolah yang swasta itu kan kebanyakan. Kalau petani, terjun ke petani jarang. Nah, ini anak saya ini melanjutkan perjuangannya ya orang tua sini seperti dulu itu enggak ada. Kalau pekerjaan yang diharapkan itu kan masa depan, masa depannya kalau petani gimana kan gitu. Kalau di petani itu kan bebas, musuhana kesini kesana kesini kan belum tahu yang gimana yang agak hasil kan bisa Saling sharing gitu loh mas, siapa yang bagus bisa kita cari ilmunya gitu maksudnya mas. Kota itu kan kebanyakan ya gitu, kerjanya itu kapan di pabrik ya di pabrik itu, sana ini kan nggak bisa, tunggu perintah lah, mbah apa itu kan perjuangannya kita. Kian tahun, Dimas bukan hanya sebatas menjadi petani kopi. Kegiatannya juga mulai merambat pada aktivitas seorang prosesor kopi.
Antusias Dimas bercerita mengenai kopi sangat tinggi. Dimas mengajak kami untuk mengenal lebih dekat bagaimana tanaman kopi tumbuh dengan masing-masing cara perawatannya. Untuk mulai merawat tanaman kopi, bisa dimulai dengan dua cara. Yang pertama, menyemai biji kopi agar tumbuh menjadi tunas dalam polybag. Cara kedua bisa dilakukan dengan teknik setek batang atau yang biasa disebut teknik sambung. Setek batang sangat berpengaruh pada umur tanaman kopi, serta kekuatan tanaman kopi agar kebal dari jamur yang menyerang, yang disebabkan oleh parasit bernama nematoda. Kami berangkat menuju ladang milik Dimas dan ayahnya. Ladang ini sebenarnya milik perhutani yang bekerja sama dengan para petani agar digunakan untuk menanam sesuatu. Perjalanan menuju ladang tidaklah mudah. Jalanan terjal dan berbatu akan sangat berisiko, serta menyulitkan petani untuk mengangkut tanaman hasil panen mereka menuju rumah. Jadi Mas mau rencana mulai dari nol ya? Jadi saya mau belajar dulu manajemen lah Mas. Katanya Limati kan petani harus akal, ojo okol. Okol itu ototnya. Jadi kita lebih bisa otot sama akal. Manajemen nggak ada orang-orang itu. Nah, saya sendiri juga pemula Mas. Ini dia juga bagus pakai batang bawah, dia tahan kopi kencis ini. Nah, cuma dia pohonnya kecil jadi jangan sukai petani dan produksinya tidak terlalu banyak. Manis Pak. Kalau kita pakai metode apa petik asal dari ini kita ikutkan juga. Kopi asal. Kalau petik merah dia 100% merah. Dan ini pasti rasa kopinya enak dan dari segi apa? Harga jual dia lebih mahal. Nggak pernah nyebut asalnya. Ya, hampir asal, cuma sekarang kan kebetulan saya usaha apa pengolahan kopi, jadi coba budidaya apa dibiasakan petik merah, masih mencoba budaya baru lah karena susah merubah budaya itu. Ini kayaknya peninggalan Belanda dulu ini, kopi langka. Kalau di Arabica itu kayak Tipika, Bourbon. Kalau di Robusta ini, cuma Robusta itu jarang dibahas. Mayoritas dibahas di banyak literatur, di IG maupun di buku itu kopi Arabica. Robusta Excelsa jarang sekali, paling cuma disinggung sedikit lah. Padahal mereka juga punya variasi yang sangat banyak sekali. Masuk ini kencis. Bijinya kecil-kecil, dulu Dampit itu bijinya kecil-kecil Mas. Nah, terus tahun berapa kedatangan ini kopi yang besar. Ini varietas 71. Beda kan ini sama ini. Terus di daun kecil kan, dari segi buah, jadi hijau-hijau. Ini besar-besar. Dan sekarang terkenalnya Dampit itu biji kopinya besar-besar. Cari lokasi tanam yang kecil. Ini kan tanaman lama Thomas, jadi dia itu kayak semrawut, ada yang di sini, ada yang di sana. Nah, nanti kalau dia sudah tumbuh besar, sudah jadi itu nanti bakal tabrakan. Jadi tata kelola tanamannya itu kurang bagus lah. Juga nanti kita kesulitan pas perawatan maupun pemetikan. Nah, itu ketika nanti kan otomatis akan memperlambat perawatan, juga akan menambah biaya. Jadi menurut saya kita
ulang mulai awal, kita mulai dari nol lagi. Saya pakainya 3 kali 3 meter. Ini 1 meter saya. 3 tapi sebenarnya 3 meter persegi ya idealnya, cuma ini karena lahannya miring jadi saya cuma yang baris lurusnya saja yang 3 meter. Jangan ke bawah saya mengikuti bentuk terasirinya seperti apa. Kalau lahannya rata bisa 3 kali 3, ini cuma 3 meter. Pembuatan lubang tanah tadi kita lubangin dulu baru kita biarkan 12 bulan. Itu supaya pertama banyak humus yang masuk ke dalam lubang ketika kena air hujan. Yang kedua tujuannya itu supaya kita membunuh penyakit yang ada di dalam tanah itu. Jadi dibuat lubang dulu? Ya, baru kita biarkan, dan sekitar bulan 89 itu kita tanam. Tapi zaman dulu itu salah satu rahasia petani kenapa pohon kopinya bisa bertahan sampai 2 tahun. Karena mereka prosesnya sangat panjang. Untuk membuat lubang saja kan mereka butuh waktu berbulan-bulan. Olah tanah petani zaman dulu itu menurut saya hebat. Tahun 19, ya sekitar 5 tahunan siklusnya panen raya. Kalau kopi kan tahunan. Emang rusak di sini kopi-kopi tua, jadi dia nggak produktif, makanya harus kita tanamin ulang. Terus cabangnya, manajemen cabangnya itu juga semerawut. Jarak tanam juga semerawut. Sekarang tak buat 3 meter semua, mulai dari nol. Agroforestry itu konsep pertanian tapi kita dengan sistem hutan. Jadi kita itu bercocok tanam di hutan. Istilah sebenarnya kayak gitu. Saya strateginya pakai buah. Alpukat pakai durian. Karena itu nanti kalau buah-buahan itu semakin besar itu hasilnya semakin banyak. Jadi kemungkinan tebang itu sangat kecil. Dan kalau buah kan enaknya bisa dimakan manusia, juga bisa dimakan hewan. Jadi nanti harapan saya supaya ekosistemnya itu bisa berjalan seperti hutan sedia kala. Jelek tapi ini mas, ada penyakitnya. Sampai presisi mas, jadi nggak belok-belok ya. Persis seperti ini. Pas kita pasangkan dia nggak ada ruang supaya mengurangi resiko kegagalan. Antara kulit dan kulit harus nempel, saling nempel. Satu kuncinya seperti itu. Kita usahakan di sini nggak ada rongga. Saya pakai plastik gas lilin karena elastis dan mudah. Tali jangan terlalu kencang tapi jangan terlalu longgar juga, pas-pasan lah. Terlalu kencang biasanya memar, kalau terlalu longgar lepas. Nah, kita sungkup pakai plastik, kita tunggu kemungkinan 3 minggu, kita cek lagi berhasil atau tidak, seperti itu.
Tunasnya Mas banyak sekali ya, subur kalau 308. Makanya dia bagus buat batang bawah. Kuat. Ini tanpa pupuk, nggak pernah dipupuk sama sekali ini. Varietas sumber asin SA Robusta. Ini masih belum tumbuh, tapi kayaknya hidup. Ini ada nyebut Liberica, ada nyebut, tapi ini kayaknya biji bulat, tapi kebanyakan sebut Excelsa ini. Beda kan ya daunnya sama Robusta, dia lebar-lebar. Kontur buahnya beda ya? Kontur buahnya beda. Sudah menyatu batang bawah sama batang atasnya sudah menyatu. Ini kalau ke samping ini sambung pucuk, jadi dia ambil tunas yang pertumbuhannya ke samping. Kalau yang ke atas tadi itu sambung tunas air, yang kita ambilnya ke sini. Tunas yang dia mengarah pertumbuhannya itu ke atas gitu Mas. Jadi karena ini sudah ada pertumbuhannya lumayan bagus, jadi ini harus rajin kita buang Biar nutrisinya ke atas. Nah benar. Birmingham Grove. Dimas bukan saja belajar merawat kopi dari buku-buku dan internet. Ia juga bertemu dengan petani lainnya untuk belajar tentang kopi. Salah satunya, petani bernama Jumadi, yang merupakan petani kopi di wilayah Kecamatan Tirtoyudo. Iya ya, gawe batang pokok nanti. Iya. Ini rambut ini ya? Ojo iki. Iki tukang rambut ah? Kudu. Iki ya gak apa iki, pokok terampil yang ini gak apa. Tambah ini. Ini pang ini iki lek tingo. Ojo ini. Iki pang apa lek ini? Pang apa? Pang kipas iku. Ya loro karo iki ambek. Iki mbek iki jadi ingo. Iki ndukure iki. Cabange dadi ngene. Ndukure iki. Iku pang kipas iki. Iki? Iya.
Kipas itu rojo iku kudu. Kudu rojo dhewe kipas dhewe. Ilmunya wangel aku gak ngerti ta lek sing pang rambut, pang rojo. Lho ngene iki lek, ngene iki sampean ningo ya boleh. Ini tidak apa. Lagi kak pengen. Apa kok dibuat? Apa kok dibuat? Ini kita kan Bu. Cek ke sisanan uwe. Oh. Setrum nek normal ngene cek kak. Cara kasare cek kak anu apa? Kak mangan anu terus ya. Tapi aku ro nek braro iki mah. Kayak poin dikodongin iki lho, dilain. Tolong. Iku karo sih aku iku. Iya. Fungsinya kayak apa? Anu, Bung. Bojone kan cek kesisan uwo barang cek kak gogro karepe ngono. Oh iya iya. Kan wong nang seneng nek perkara iku, Bung. Lek aku gak seneng, Bung. Apa? Soale iki kan ini kan godhok tutu dhewe lho. Iya. Garing dhewe. Sijine lek kakan diguwak godhong ki wong saiki uwit teko godhong abi. Iya. Nah lek terlalu diguwak nemen kan yo kaget uwit. Oh. Ya ibaratnya uripe ku teko godhong ya. Godhong, utama pelekang wis sek. Wong Pelekang. Enak nih apa? Andesmen iki lho. Oh. Enak nih. Pokok iki sementing padang. Oh tengah. Utama sambungan iki. Utama sambungan sementing padang sembilang tak niku. Berarti iki kayak tahun ngarep. Iya iki. Nah iki aku gak ngerti ngingoe sampean gon piro? Ngingoe. Mulai sing dingo. Mulai bulan 3 kok sing ngingu kuwi. Mulai awal iku. Saya dari cukule bulan 9-10 iki. Iya. Mulai bulan 8 kan terus mulai nepi. Berarti bareng karo pupuse iki. Iya. Acuane ngono sampe. Oh. Berarti ini dikuale ya sing ngene iki. Iki gua ku. Iki rambut ta? Iya. Oh, aku gak ngerti ta lema tak. Yang iki. Pasaran namanya halus sih kayaknya. Wah, kasar aku, kasar kak ngene, api kurang api iki asline. Ya kasar. Lah sing iki mbek gunting, Gong. Iya. Aku sak keting guntingan. Plus. Iki berarti pangan berarti. Siji wae. Iki pangkitas kan. Siji Bang buah ya. Berarti dingo akeh lek ya kele pangkitas. Rojo kan anu lek poke ini. Ya, iki kan sing tak jupuk gawe sambungan pangkitas asale. Berarti metuan pangkitas iki timbang rojo. Tani. Berarti iso ngrasakno ngono lho. Terus olah tanah ya boleh kelompok. Olah tanah. Ini. Aku dewe lahane kakak apa macam ini. Iya, iya di sini di dekor ini model kawenan nek gak ngerti. Nah, iki kan kawenan ini iki ya. Nah, kawenan sak mene. Lah dadi lombok iki kayak gini. Andure lek kadang kan kopi, lek kopi kudu tengahe cukup gangi ini lho. Kan iki tak kayak tengahe malian. Lombok iki. Ini kan anu lek kopi ini tas anggur. Gini mereng. Apa dek pokongane iki? Iya ta. Sama wis woh kopi woh. Mereng ya kadang mereng. Kan koyo iku mereng. Nah, iya. Tapi kan digalang kena galang. Sistem galangan ayo. Kan padha ati enek nomor sistem barengan. Cerita galang. Ya ada iku, ya bener paling nek lah bahasan tok kan. Iya. Iya, kok digalangno. Kayak wek cacak iku. Wah. Masa ya. Sama tuku sari kan. Kurang Enggak. Apa kenen pang pern. Gampang kalah pang. Sama nang jenenge ngono iki ya. Kurang seneng aku. Tapi ada gembel ya. Yo, tapi gak seneng ae aku. Pakai lubute lek. Soale saiki kopi akeh pilihan iku. Jadi mbek wong kuno biyen. Saiki kopi sembarang wis ana. Kopi iki apik, kopi iki apik. Teknologi semakin berkembang. Kok nek terampil kopi ngene iki diwiwili ngene iki ya tambah apik kaya wong Braruman ya seneng asline. Lah iya, Gong. Iki kuah ya? Ya iya ta, Gong. Asline, Gong. Siji, ngenani iki cek mrisi. Oh, ha. Bojone cek kambang apa? Kokrop ngono lho. Iya, apa lho? Karena nama tani nang katanya. Oleh lho. Cari sapa? Iya. Ya keliru, Gong. Nah, iya boleh. Ngene, Gong. Aku tuh ya boleh takoni ngono. Apa tani? Lapo tani? Lho wong tani ku ya seneng aku. Lah saiki maki sekolah dukur lek kirane gak ono hikmah percuma karo tanine pokok ndak ngono lho. Iya. Saiki sampean tani, tapi tenan ono tani ku. Aja nggung tanggung, tani ku sing sekirane ngasilno. Lah lek tani nek syukur tani karuan nyambut gawe nang liyane. Iku lah aku, Gong. Dadi tani ku kurang kena temenan. Mateng ono temenan supaya metu asile tani ku ngono. Wong tani ku sijine ya ayem. Nah, lorone pokok wani modal wong tani. Sekarang usaha ya. Ya wis padha iku. Kudu wani menang kalah ya. Di kebun ini, Dimas menerima banyak pelajaran dari petani lainnya. Terlepas dari itu, sebagai prosesor kopi, Dimas membangun kerjasamanya yang baik dengan para petani lainnya.
di Kecamatan Tirtoyudo misalnya, Desa Taman Satrian, khususnya wilayah lereng Semeru. Dimas sering mengantarkan tunas muda kopi jenis Arabica pada salah satu petani di tempat itu, membagikannya secara cuma-cuma demi tetap melestarikan tanaman kopi. Produksinya nggak sebanyak tahun lalu, menurun. Perbedaannya kan jauh kan, ini Arabica, ini Robusta. Dari segi daun Arabica kan lebih apa ya, kecil-kecil daunnya, hanya mengkilat-mengkilat. Robusta kan nggak lebih keriting. Kalau Arabica kan agak bulat agak bulat. Kalau Robusta panjang-panjang. Yang Arabica yang mana, Pak? Yang ini Arabica. Ya Mas Dimas. Iya. Bulat-bulat. Bulat. Kalau Robusta panjang-panjang ini. Besar. Bedanya. Kopi Arabica di wilayah ini masih tetap dilestarikan. Keberadaannya pun sudah eksis di mana-mana. Letak geografis tanaman kopi di wilayah ini membawa dampak baik bagi produktivitas kopi Arabica, berbanding terbalik dengan kopi Robusta di Dampit. Arabica Semeru lebih mahal di pasaran. Biasanya kopi ini dijual dengan harga rata-rata 55 hingga 60.000 per kilogram. Hari berganti, bulan berbilang. Saat sudah cukup waktunya, biji kopi yang tadinya hijau kini berganti ranum. Saatnya bagi petani untuk menyiapkan wadah. Musim panen telah tiba. Sayangnya, kadang dalam satu pohon kopi ada beberapa buah yang belum matang sempurna. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah asupan nutrisi yang diterima pohon kopi tidak merata. Saat seperti inilah petani harus lebih bersabar. Cita rasa kopi itu akan baik ketika yang kita petik itu mempunyai tingkat kematangan yang pas. Nah, menurut saya itu, sepengetahuan saya, tingkat kematangan yang pas itu yang merah seperti ini. Ada yang hijau, yang cara yang nakut. Nah, di merahnya itu apa ya? Merah, hampir seperti merah hati. Begini. Nah, ini kalau kita proses penjemurannya bagus dan proses roasting atau sangrainya bagus, pasti kopinya akan harum dan segelas kopi itu akan terasa nikmat jika semuanya itu seperti ini. Tapi ini perlu proses dan perjuangan sangat sulit untuk mencapai petik merah seperti ini, karena kopi itu matanya tidak serentak. Nah, ini contohnya. Sini kan ada yang matang merah, ada yang masih hijau. Nah, itu susahnya. Teman-temannya yang matang sudah hitam, dia masih pucat. Kalau orang ngerti kopi biasanya, kalau artinya biasanya roaster itu tahu kalau dia itu kurang matang. Kalau ini, kalau saya pernah baca sih ya, tapi saya belum tahu pastinya. Ini overrip kalau salah, terlalu matang. Nah, ini juga menurut teman-teman saya pernah disarankan untuk tidak seperti ini karena rasanya itu akan mendekati tanah kalau nggak salah ya. Namun, hal ini tidak berlaku bagi petani yang membutuhkan kuantitas kopi untuk menutupi biaya perawatan kopinya selama 1 tahun. Akhirnya, mau tak mau, petani melakukan petik asal. Budaya petik asal telah melekat pada petani kopi yang sering mengalami kerugian. Untuk mengubah budaya petani kopi desa yang melakukan petik asal, Dimas juga kerap mengupayakan adanya edukasi cara pemetikan kopi yang baik bagi petani di wilayah Amsterdam.
Pada suatu kesempatan, Dimas bekerja sama dengan para roaster, barista, serta penikmat kopi yang berdomisili di Malang Raya untuk belajar cara memetik kopi yang baik. Dimas didampingi Misdi, petani kopi Desa Taman Satrian. Di tempat ini mereka memberikan serta menerima banyak pengetahuan tentang kopi. Para petani dari daerah lain juga hadir untuk membagi pengetahuan mereka tentang cara memetik kopi buah ceri. Memberi masukan cara petik. Ini adanya robusta ya, sudah nggak apa ya. Jadi petik itu biasanya pada masyarakat kan merah, kuning, hijau di langit yang sana itu. Sehingga yang kuning. Kalau bahasa kopinya rip, under rip, over rip. Istilahnya hijau, mateng, kematangan, gitu kan? Jadi kalau nanti Anda menemukan kopi yang seperti ini, nggak boleh petik yang seperti ini, ya kan? Kalau kita masih menemukan yang hijau seperti ini, biarkan sampai mungkin 15 hari berikutnya. Ya. Kalau kita masih seperti ini udah masak tapi belum kategori masak. Jadi ada yang kuning, ada yang hijau, berarti kurang masak. Biarkan kurang lebih 3 sampai 5 hari baru boleh dimasak. Ini cerita kalau ingin mendapatkan cita rasa kopi yang enak dan nikmat. Yang seperti ini adalah yang over rip atau kemasan, udah pelecor, pecah. Ini nanti 3-4 hari moncrot, 3-4 hari nanti akan keluar belatung. Ini akhirnya nantinya pesing. Akhirnya koyok kopi kucing. Rasanya kopi yang difermentasi. Aku bilang itu kopi kucing. Nggak boleh ditarik semua seperti ini. Bila terjadi cabang ini patah, ya kan? Ini kan sebenarnya bukan cabang sih, rantingnya. Ini kalau patah seperti ini, nanti dia luka. Luka ilmu yang saya dapat, dia akan menyembuhkan luka ini lama. Atau kambiumnya akan menyembuhkan ini. Tapi kalau dia petiknya di atas ini, dia tidak akan menyembuhkan karena dia aman. Sehingga getahnya atau kambiumnya akan fokus kepada tunas yang di depan. Kalau ini kita metiknya seperti ini sampai lepas, sehingga pertumbuhannya akan terhambat karena menyembuhkan yang ini dulu. Itu yang saya dapat. Kalau sampai kurang paham. Ada perbedaan pada tangkai bekas pemetikan kopi Arabica, Liberica, dan Robusta. Tangkai bekas pemetikan Arabica dan Liberica biasanya akan tumbuh bunga. Bunga akan kembali berubah menjadi buah. Berbeda dengan Robusta, tangkai kecil dari Robusta akan menumbuhkan tunas baru. Setelah tahap pemetikan selesai, prosesor kopi memiliki tugas yang besar untuk menyortir kopi yang dipetik merah. Dan sebagai prosesor kopi, Dimas benar-benar memilah mana kopi yang masih hijau, kopi yang dipetik merah, serta mana kopi yang kelebihan matang. Usai disortir, biji kopi yang akan diproses oleh Dimas ditimbang beratnya. Setelah melakukan transaksi dengan Misdi, Dimas akan mengangkut buah kopi ceri ke tempatnya. Biji-biji kopi itu akan melewati beberapa proses selanjutnya. Umumnya, pada tahap awal pemprosesan, biji kopi akan difermentasi. Karena ini adalah rahasia masing-masing prosesor kopi, kami tidak mendapatkan keterangan berapa lama proses ini dilakukan, serta cara memfermentasi buah kopi. Yang perlu diketahui, setelah biji kopi difermentasi, Dimas biasanya memproses kopi dengan 3 macam olahan. Yang pertama, anaerob natural. Biji kopi yang telah difermentasi akan langsung dijemur bersama kulitnya. Biasanya kopi yang diolah dengan metode anaerob natural akan memiliki rasa kopi yang sangat tebal. Olahan kedua adalah honey anaerob. Setelah difermentasi, biji kopi akan dipecah menggunakan mesin manual, memisahkan kulit dari biji kopi. Setelah itu, langsung dijemur. Tujuan dipecah adalah agar lendir kopi bisa menyerap dalam biji kopi. Biasanya kopi olahan honey anaerob memiliki sedikit rasa manis. Olahan terakhir adalah wash.
Pada olahan ini biasanya biji kopi dicuci sekali hingga berkali-kali, tergantung keinginan prosesor kopi. Tujuan dari proses ini adalah menghilangkan lendir dari biji kopi. Umumnya, rasa kopi yang menggunakan metode wash lebih soft atau lembut. Setelah diolah, kopi akan melalui proses penjemuran. Sebagian besar petani di wilayah Amsterdam masih menggunakan panas matahari untuk menjemur biji kopi. Rata-rata proses penjemuran ini menghabiskan waktu 10 hingga 15 hari. Apabila cuaca sedang tidak berpihak, maka prosesnya akan memakan waktu hingga berhari-hari. Semakin lama dijemur, risiko biji kopi terkena jamur akan semakin besar. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk menjemur kopi adalah menggunakan greenhouse. Namun, untuk membangun greenhouse diperlukan anggaran belasan hingga puluhan juta rupiah. Setelah melalui proses yang sangat panjang, kopi telah kering. Namun, Dimas belum menemukan pasar yang tepat. Sekali lagi, Dimas harus menanti waktu yang tepat untuk menjual kopi-kopi yang ia proses. Bila ada roaster yang tertarik dengan kopi olahan Dimas harus menyiapkan sampel kopi beberapa kilogram untuk diberikan pada pembeli. Namun, biji-biji kopi yang dijemur tidak akan langsung ia berikan. Biji-biji kopi itu akan melalui proses hulling atau proses pengelupasan cangkang pada biji kopi. Dimas sendiri masih menggunakan alu dan lesung untuk melakukan proses hulling. Dibantu oleh ibunya, proses ini dilakukan dengan hati-hati agar kopi tidak hancur karena ditumbuk, serta biji kopi tidak terbuang percuma saat dibersihkan dari cangkangnya. Bagi Dimas, ada kriteria kopi yang benar-benar layak dijual. Biji-biji kopi yang ia gunakan sebagai sampel harus disortir terlebih dahulu menggunakan alat sortir. Memisahkan ukuran dan bentuk kopi yang cacat. Biasanya, Dimas akan menyortir biji kopi yang berukuran 7,5 mm ke atas, dan yang paling kecil 5,5 hingga 6,5 mm. Pada tahap ini, kita akan mengetahui satu jenis kopi yang biasa disebut kopi lanang. Dalam satu ceri kopi umumnya terdapat 2 biji, tetapi kopi lanang hanya memiliki biji tunggal. Biasanya kopi lanang memiliki diameter ukuran 6,5 hingga 7,5 mm. Gini-gini ki paling banyak ya 7 bintang. Ini kira-kira berapa lama ini Bu diginikan terus? Iya, ya 1 jam ada. 1 jam apa ya? Ini bisa coklat-coklatan.
Apa nih? Telur yang rapat itu nggak nyabar terus diselek. 3 hari nabuhnya. Nggak langsung ini diselek. Racunnya itu sing panas-panas sih masih ada. Setelah melewati berbagai macam proses yang panjang, kopi telah siap untuk dijadikan sampel. Dari gambar itu apa mas membedakan dari kopi yang lain? Kok bisa dari yang lain menurut sampean? Yang khas lah. Yang khas natnya mas ya. Nat. Jadi ambil apa kesimpulan sepele ya. Nat jadi dari nat ketika dari jadi udah di brewing tuh karamel. Itu yang khas banget. Ya khas banget karamel. Robusta. Dulu ya. Tapi ini Semeru tuh enak-enak. Apa tuh namanya di Semeru? Taman Satria ya? Iya, Taman Satria itu enak banget. Kalau dengan kopi yang acid tinggi itu cocok. Bagus, sangat bagus Taman Satria. Semua biji kopi akan melalui tahap sangrai menggunakan mesin penyangrai. Masing-masing roaster biasanya punya cara sendiri dalam mengolah kopi yang disangrai. Hampir semua roaster kopi di Malang mengetahui keberadaan kopi Amsterdam. Juga tidak lepas dari karakter rasa dari kopi Amsterdam. Hampir semua hal dari roaster itu menarik bagi saya karena roaster adalah jembatan antara petani atau prosesor dengan para barista. Jadi kita merupakan penghubung yang harus bisa menjelaskan kopi itu kepada barista, juga bisa mengolah kopi dari petani itu menjadi suatu hal yang menarik, suatu hal yang bisa diterima oleh pelanggan kita. Kopi yang sudah kita dapat, kita pastikan bahwa kopi itu memang kopi yang sudah layak disangrai. Salah satu indikatornya adalah yang pertama, kadar air atau tingkat kelembapan dari biji kopi itu sudah memenuhi standar, kurang lebih sekitar 12,5%. Kemudian dari fisik biji kopinya pun juga bagus, sudah disortasi secara ukuran dan juga sortasi cacat yang lain atau mungkin ada benda-benda asing yang ikut ada di dalamnya, itu sudah disortasi semua, jadi yang sudah siap untuk benar-benar dimasukkan ke mesin roasting. Harga itu sebenarnya kita ada di dalam dilema sebenarnya. Dilemanya begini, ketika kita mengolah dengan proses yang baik, sebenarnya kalau kita minta harga tinggi itu wajar. Dan
orang yang membeli pun juga relatif lebih bisa menerima kalau prosesnya baik dan kopi yang dihasilkan pun punya kualitas yang baik. Tetapi masalahnya kita selalu dihadapkan bahwa serapan konsumsi kopi dalam negeri itu masih relatif rendah dibandingkan konsumsi yang ada di luar negeri. Bagi roaster kopi, kopi Amsterdam memang memiliki rasa tersendiri. Ini juga membuat si Faraja menaruh perhatian lebih pada daerah Amsterdam. Sebenarnya yang menarik di kopi ini, kalau kita udah pernah nyoba kopi yang enak, itu sulit untuk kembali ke kopi yang biasa. Jadi ada efek kalau lidah kita udah dimanjakan dengan sesuatu yang enak, kita sulit kembali untuk ke sesuatu yang normal. Jadi yang menariknya di kopi itu, jadi kita tuh ditantang untuk bisa menciptakan kopi dengan kualitas yang lebih baik, tapi dengan harga yang terjangkau. Itu PR di semua industri kopi, termasuk di kita. Waktu itu dapat sampel kopi, kopinya saya kirim ke teman saya ahli kopi di Jepang. Setelah diterima kopinya, teman saya telepon. Dia itu pertanyaan pertamanya adalah berapa banyak yang ready. Saya baru tahu, oh ternyata kualitas kopinya luar biasa. Cuma sedikit sekali orang Malang yang pernah minum kopi Malang waktu itu. Sebenarnya harga kopi itu secara komersial ditentukan oleh harga komoditas kopi internasional yang ditentukan oleh supply dan demand, permintaan dan supply. Apa yang kita lakukan dengan para petani di Malang Selatan, itu sebenarnya kita membeli bukan pasar, tapi kita membeli berdasarkan kualitas. Jadi kopi yang kita beli dari para petani itu bukan kopi komoditas, tapi sudah dipetik merah melalui sortasi secara manual, di mana kita ikut membayar proses itu. Jadi kopi yang kita beli di petani di Malang Selatan khususnya itu jauh di atas harga pasar. Saat para petani menyerah dan pindah ke tanaman lain, pihak Dinas Tanaman, Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang malah sibuk membangun kerjasamanya dengan pihak industri kopi di Amsterdam. Dan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan penjelasan dari perwakilan pemerintah Kabupaten Malang, yaitu adalah Bapak Jajang Slamet Sumantri dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang. Kepada Pak Jajang, kami sapa dulu. Selamat siang Pak Jajang, sudah bergabung bersama dengan kami. Siap, selamat siang. Selamat siang, sehat ya Pak? Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, waktu dan layar kami persilahkan. Nah, ini program yang dengan Asajaya IDH yang memang ini kita sudah melakukan selama 5 tahun, bahwa PT Asajaya dengan di backup oleh IDH dari sisi penguatan dananya dan mitra kerjasama petani dalam hal pemasaran kopi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk melihat pencapaian program yang dilakukan oleh Yayasan IDH dan juga PT Asal Jaya, maka telah dilakukan sebuah studi oleh lembaga riset independen mengenai penilaian dampak dari program tersebut. Oleh karena itu, kami akan segera persilahkan kepada Ibu Nisa Rahmatika yang merupakan spesialis data dari AKFO untuk bisa memberikan paparan hasil studinya. Ya, perkenalkan nama saya Nisa, saya berasal dari AKFO. AKFO adalah lembaga independen yang bertugas untuk mengakses atau menilai kinerja dari proyek kerjasama antara IDH dan Asal Jaya selama 5 tahun. Kita bisa lihat di sini, semakin besar lahan, itu maka semakin besar juga keuntungan yang didapatkan dari petani. Jadi wajar gitu kalau misalnya petaninya hanya memiliki lahan kurang dari 1 hektar, maka keuntungannya memang tidak terlalu banyak gitu. Dan bagaimana cara mengakalinya, bisa next, yaitu ya betul gitu dengan melakukan diversifikasi pertanian. Jadi kami di sini mencoba untuk menganalisa petani yang hanya memiliki pendapatan dari kopi, lalu petani yang memiliki pendapatan dari kopi ditambah tanaman lain, petani yang memiliki pendapatan dari kopi dan juga ternak, lalu terakhir petani yang menggabungkan ketiganya, kopi, ternak, dan juga tanaman lain. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa jika diversifikasi ini dilakukan, maka hasilnya akan jauh lebih signifikan untuk petani untuk meningkatkan pendapatan mereka, seperti itu. Perlu diperhatikan bahwa para petani di daerah Amsterdam sebagian besar menjual hasil panen mereka pada pengepul-pengepul dengan harga yang sangat murah.
Begitu juga dengan bantuan pupuk yang diberikan oleh pemerintah. Pupuk yang diberikan tidak cukup dan tidak menjamin kesehatan tanaman kopi. Malah para petani berusaha menggunakan pupuk organik yang diproduksinya sendiri. Ya lah aku pengennya ngembang itu sih organik. Jadi ya pupuk organik itu utama. Jadi aja main kimia. Rencanaku antarane di pupuk kimia karo pupuk kandang organik. Wis beda. Enak sing organik. Wis sampean rasakno lek pencipta kopi karo kasar iki. Antarane sing wis nyel wis di organik karo anu wis beda anune. Wis rasa beda. Karena tugas Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional adalah peningkatan ekspor. Oleh sebab itu, semua hal yang berkaitan dengan ekspor di dalam negeri maupun luar negeri kami harus bisa melihat. Informasi terakhir misalnya saja dari Eropa ada yang komplain mengenai kopi organik kita, katanya ya terkontaminasi pestisida. Nah, tentu ini bukan masalah di buyer, bukan masalah di pasar di luar, tapi di dalam negeri kita perlu selesaikan masalah ini. Sebagian besar perkebunan kopi itu adalah dimiliki oleh perkebunan rakyat gitu ya. Jadi begitu pentingnya komoditi kopi ini untuk petani rakyat gitu ya, petani kecil gitu. Jadi perlu juga meningkatkan produktivitas dalam negeri, kemudian perlunya konsistensi mutu sesuai dengan standar buyer ya. Kemudian adanya permintaan buyer luar negeri yang lebih banyak berbentuk biji kopi gitu ya. Kalau misalkan kita dikonsumsi dalam negeri bisa semakin meningkat, itu akan sangat membantu petani sekali. Karena apa? Relatif harga di dalam negeri itu sebenarnya lebih tinggi, cuma kendalanya adalah serapan dalam negeri yang kecil. Jadi mungkin win-win solution yang menurut saya tepat saat ini ya kopi yang punya kualitas bagus kita coba untuk kita pasarkan di dalam negeri dulu, tetapi kopi yang memang kualitasnya di bawahnya yang menurut kita bagus itu mungkin bisa kita lempar ke luar negeri. Jadi petani masih dapat uang, walaupun mungkin uangnya tidak sebanyak margin selisihnya tidak sebanyak ketika kita jual di dalam negeri, tetapi itu mungkin masih dibutuhkan oleh petani, dan sisanya nanti yang punya kualitas bagus itu kita upayakan untuk bisa diserap oleh produsen atau konsumen dalam negeri. Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur menunjukkan Malang sebagai daerah penghasil kopi dengan produktivitas tertinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Meski demikian, dari tahun 2011 hingga tahun 2015, produktivitas kopi di Malang mengalami penurunan yang drastis. Bila keberadaannya hilang, maka bukan tidak mungkin kopi Amsterdam hanya akan tinggal menjadi nama. Keberadaan kopi Amsterdam sangat berpengaruh pada beberapa aspek. Kopi di daerah Malang juga turut menyumbang pajak yang tinggi untuk ekonomi suatu daerah. Ya mungkin pemerintah itu kalau kehilangan kopi kan nilainya tambahnya kan juga kurang. Masalah nggak ekspor kan? Kalau kita tanam salak semua dan pisang semua, pemerintah nggak dapat pemasukannya. Kosong, ayo coba kalau kita semua tanam cuma untuk lokalan saja, nggak ada ekspor ya nggak ada masukan. Nggak dipajak, macam bayar pajak bumi ini kan. Kopi pajaknya besar, saya dapat bocoran itu bukan dari ekspornya, dari toko dan gudang. Jadi kopi bisa kena pajak itu 3 kali. Maksudnya bukan pajak pemerintah, tapi mulai dari gudang, pelabuhan, pajak 3 kali. Itu bebannya yang besar-besar gitu. Bukan, belum yang kecil-kecil dari sini ke sini, dari sini ke sini, yang kecil-kecil belum, itu yang besar. Pada suatu kesempatan, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indah Parawansa bertemu dengan salah satu petani kopi. Ada harapan besar yang disampaikan petani itu pada Kofifa. Kita mau mengangkat kopi di Jawa Timur itu. Sekarang pasar panjenengan kemana ini? Ini masih lokal. Mohon izin Ibu kalau nanti ke depannya petani-petani support Ibu. Buat Ibu.
Sewu. Semuanya Ibu, dari aromanya Ibu Koifah. Selamat banget aromanya. Ya. Iya Ibu. Barusan saya omongkan ke Ibu Kofifa, Gubernur, masalah gapoktan atau segala macam, kayaknya butuh lebih detail lagi dari Dinas Provinsi Jawa Timur, UMKM, Dinkop, atau siapapun mohon izin untuk mensupport kita. Jangan sampai petani-petani kayak teman-teman yang lainnya atau petani kopi yang lainnya itu sampai pindah ke hal yang lain selain kopi, karena kalau bisa kita bisa mengangkat perkopian di Malang Raya. Pada akhirnya, para petani juga memiliki harapan yang sama. Kalau bisa pemerintah membantu pemasarannya harga yang layak. Kalau harganya layak sesuai dengan hasil yang lain, nggak mungkin pindah. Pindahnya ya karena hasilnya nggak nutut. Usul ke pemerintah, harganya itu yang layak. Nggak minta mahal. Katakan kalau petani tebu satu hektar 60 juta, kopi ya 60 juta. Yang lebihnya di situlah. Nah, petani salah 60 juta, katakan ya disesuaikan 60 juta. Sama-sama kotor bung ya. Nah, akhirnya kan orang berpikir, oh ya daripada hasilnya pada ya tak bertahan. Sebenarnya petani harus disejahterakan, dijaga. Utama kalau buat petani kecil berdaya, jaganya negara itu di petani. Lumbung pangan kan di situ, yang menanam padi kan orang tani kan disejahterakan, masalah pupuk itu harusnya petani. Ini mau apa nggak pernah ada bisa bantuan Nggak. Ya itu sih harapannya supaya kopi di Dampit ini tetap ada yang mau menanam, karena yang saya lihat itu kebun kopi di Dampit ini semakin menyusut. Ya pertama menyusut karena banyak kebun kopi yang dibongkar, seperti tempat saya kan diganti salak. Nah di tempat lain itu saya lihat itu ada yang diganti tebu. Mereka bekerja dengan giat, membesarkan tanaman kopi dengan tulus. Semua dilakukan demi menjaga rasa pada lidah, agar tidak dilupakan oleh manusia. Semua itu bisa terjadi asal kesejahteraan bagi mereka tetap terjamin. Menaikkan harga kopi berarti menjaga masa depan tanaman kopi sebagai tanaman komoditas terbesar kedua di dunia. Kita akan selalu butuh tanah. Kita akan selalu butuh air. Kita akan selalu butuh udara. Jadi teruslah merawat. Jika kau masih cinta kawan dan saudara, jika kau masih cinta kampung halamanmu, jika kau cinta jiwa raga yang merdeka, tetap saling melindungi dan harus berani. Harus berani
malapetaka datang, harus dihadang, harus berani, harus berani. Jika orang-orang itu menyakiti, harus bersatu menghadapi.